Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan dan ruang agar kita bisa berjumpa hari ini berbincang-bincang membahas tema yang sangat penting, yaitu materi tentang seni mendidik anak tanpa kekerasan. Sebelum itu, ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu saya akan memperkenalkan diri saya. Saya Rina Puspita Dewi selaku narasumber hari ini yang akan berdiskusi, berbincang-bincang dengan para orang tua muda yang hadir pada seminar hari ini. Anak itu adalah anugerah terindah, titipan Allah pada kita selaku orang tuanya. Anak adalah tanggung jawab orang tuanya. Anak tidak bisa memilih dilahirkan oleh orang tua yang mana. Maka dari itu, kita selaku orang tua, kita harus membesarkan anak dan mendidik anak dengan cara yang sangat baik. Peran orang tua dalam mendidik anak itu adalah hal yang sangat penting. Mengapa? Karena salah sedikit dalam mendidik anak itu akan berdampak kepada masa depan ia kelak. Pada masa depan bangsa ini tentunya juga. Namun, pada kenyataannya masih banyak para orang tua yang salah dan keliru dalam mendidik anaknya. Masih banyak orang tua yang mendidik anaknya dengan kata-kata kasar, dengan celaan, dengan pukulan. Seringkali tanpa kita sadari, kita pernah menjewer anak, memukul anak, memarahi anak dengan kata-kata kasar. Kekerasan yang dilakukan pada anak itu memiliki dampaknya dua, yaitu kepada fisiknya dan kepada psikisnya. Ketika kita melakukan kekerasan kepada anak melalui perkataan, itu akan menyebabkan psikis anak terganggu. Anak akan menjadi trauma, cemas, takut yang berlebihan, dan juga anak akan menjadi dendam. Sedangkan kalau kita melakukan kekerasan fisik kepada anak, kita mencubit, menampar, menjewer, nah itu akan mengakibatkan memar-memar luka pada tubuh anak, dan itu tidak baik. Kapan orang tua bersikap demokratis, itu harus ada tempat-tempatnya. Maka dari itu pentingnya bagi kita selaku orang tua ataupun orang tua muda yang akan menjadi orang tua, penting mendidik anak tanpa kekerasan. Anak itu adalah makhluk kecil yang tidak tahu apa-apa. Kalau itu tuh mereka itu masih seperti kertas putih. Kita yang menorehkan tinta kepada mereka. Dan ketika kita menerapkan pola asuh yang salah, maka anak itu akan menjadi salah. Pola asuh itu tergantung dengan orang tuanya. Semua pola asuh itu baik pada umumnya. Namun ada penempatan-penempatannya. Kapan orang tua bersikap otoriter, kapan orang tua bersikap demokratis, itu harus ada tempat-tempatnya. Penerapan pola asuh yang benar sangat penting dalam menentukan perkembangan dan pertumbuhan anak nantinya. Nah, kita akan membahas tentang seni mendidik anak tanpa kekerasan. Kerap kali para orang tua itu sering tanpa mereka sadari, seperti yang saya omongkan di awal tadi, orang tua tidak sadar bahwa dia pernah menjewer anak yang menyakiti anak. Dari itu penting bagi kita selaku orang tua mendidik anak tanpa kekerasan dengan cara yang pertama, menjadi contoh yang baik bagi anak. Orang tua itu adalah role model bagi anak-anak mereka. Orang tua adalah panutan, contoh. Anak adalah peniru ulung. Ia akan meniru apapun yang dikatakan oleh orang tuanya, apa yang dikerjakan oleh orang tuanya. Maka dari itu kita selaku orang tua harus berperilaku baik, menerapkan hal-hal positif kepada anak. Cara yang kedua adalah dengan membangun karakter yang positif. Dengarkan anak berpendapat. Usia 2-6 tahun, mereka itu rasa ingin tahunya tinggi, rasa ingin mencobanya tinggi. Nah, mereka akan membicarakan hal-hal kecil, apa yang terjadi hari ini, apa yang ia rasakan kepada para orang tuanya. Kita selaku orang tua, kita harus mendengarkan itu. Kadang anak itu hanya butuh didengar. Cara yang ketiga adalah biasakan anak meminta maaf. Mengapa anak harus dibiasakan meminta maaf? Ini adalah agar anak mengetahui ketika dia salah, dia harus melakukan meminta maaf. Anak tuh harus bisa menempatkan dirinya pada situasi tertentu. Maka dari itu kita dari orang tua harus mengajar anak
meminta maaf, mengucapkan terima kasih, permisi. Itu adalah 3 hal pokok yang harus diajarkan kepada anak. Ketika orang tua marah, memukul anak, dan sebagainya itu, yang sampai ke anak itu bukan nasihatnya, tapi emosinya. Jadi, kita sebagai orang tua tuh harus pandai-pandai mengontrol emosi. Salah-salah, kita bisa berakibat fatal bagi anak. Pada umumnya, kesalahan terbesar orang tua dalam mendidik anak ialah dalam berkomunikasi. Komunikasi yang salah meliputi memerintah anak, membanding-bandingkan anak, menyakiti diri anak dengan kekerasan. Itu adalah salah satu yang salah bagi orang tua. Maka dari itu, agar terhindar dari perilaku seperti itu, kita sebagai orang tua jangan bosan-bosan untuk menambah ilmu tentang parenting, cara mendidik anak. Mengapa kita harus parenting? Karena ilmu itu sangat penting. Itu adalah salah satu bentuk apresiasi kita kepada anak. Apa yang kita tanam, itulah yang kita tuai, kata pepatah. Ketika kita marah dengan cara yang kasar kepada anak, yang sampai ke anak itu bukan nasihatnya, tapi emosinya. Dan di lingkungan, anak akan menerapkan hal yang sama. Ketika ada masalah, ia akan melampiaskannya dengan marah, membanting-banting, bisa jadi dengan menjahati temannya. Karena ia melihat contohnya, orang tuanya menyelesaikan masalah dengan hal seperti itu, maka hal seperti itu juga yang akan ia lakukan. Saya ingatkan kepada kita selaku orang tua, calon pendidik, penting sekali untuk menjaga lisan, menjaga perkataan, perbuatan di depan anak. Balik lagi, anak itu adalah peniru ulung. Ia akan meniru apa yang ia lihat, apa yang ia dengar. Mungkin itulah materi dari saya. Kita nanti akan berbincang-bincang santai mengenai permasalahan yang bunda-bunda hadapi di rumah menghadapi. Mungkin hanya itu materi yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan kedepannya semoga kita bisa menjadi orang tua yang baik kepada anak kita tanpa kekerasan. Bisa menghargai pendapat anak, bisa memahami anak. Mungkin hanya itu, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.